Soalnya Gimana? Hah? iya. Atau apa? Gak apa-apa. Yang penting bahagia dah. Daripada cemberut kan. Part yang paling disuka di mana? Favorit. Yang pas apa ya? Bagus semua sih kalau kata saya. Hah, kenapa? Apa? Bagus semua sih kalau kata saya. Wow. Oh, nggak ada favorit dia, soalnya Bagus semua. Favorit semua berarti. Favorit semua ya. Iya. Tadi belum kenalan nama kan? Oh iya, belum nama. Tanya aja kita ya. Nama, asal sama status. Kenalin dengan suara yang kencang. Suaranya yang kencang. Putra. Nama saya. Terus apa lagi? Siapa? Namanya siapa? Asal dan status. A, B gitu. Namanya Sabi Muda, asal Bandung. Status? Calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Kreatif ya. Calon penghuni surga. Nah, gini nih kalau bikin status segini kan kita bisa enak. Iya, kita ketawa gitu. Calon penghuni surga. Seberapa hebat kamu di surga? Udah mukanya surga. Mukanya surgawi banget. Surgawi, aduh. Gimana, Cak? Masya Allah. Lihat apanya gimana? Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Yaudah, terima kasih Putra. Putranya. Nah, berhubung sidang senatnya akan segera dimulai, kepada putra-putri yang berada di rumah, dimohon merapikan pakaiannya, duduknya ditegap, rambut senyumnya harus senyum karena kelihatan sama kita. Iya. Terus apa lagi ya? Bajunya dirapiin. Bajunya pokoknya dirapiin deh. Bajunya, rambutnya. Iya, terus jangan izin ketika upacara sedang berlangsung, oke? Harus hikmat upacara. Seperti biasa upacara pada umumnya, kita harus hikmat, kita harus memperhatikan upacaranya gitu. Iya. Oke? Upacara akan segera dimulai. Kepada putra-putrinya mohon hikmat dan memperhatikan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang. Tes, cek. Tes. Selamat pagi, selamat datang. Kami ucapkan kepada putra-putri pertanian, serta Bapak Ibu Sidang Senat Penerimaan Mahasiswa Baru, Fakultas Pertanian, Universitas Pajajaran. Perlu kami beritahukan bahwa upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021 pada hari ini diselenggarakan secara hybrid, di mana mahasiswa baru yang mengikuti upacara secara daring berjumlah 491 orang. Kami informasikan bahwa terdapat beberapa tata tertib yang berlaku selama berlangsungnya upacara. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mengganti nama tampilan Zoom dengan format nomor kelompok, _kode jurusan, _3 digit terakhir nomor pokok mahasiswa, _nama lengkap. Yang kedua, hadirin dimohon untuk tetap menyalakan kamera video
dan menonaktifkan mikrofon atau audio selama berlangsungnya upacara. Yang ketiga, hadirin dapat menggunakan fitur reaction yang terdapat dalam aplikasi Zoom untuk memberikan apresiasi secara daring. Yang keempat, hadirin yang berperilaku tidak sopan, seperti berbaring, angkat kaki, dan sebagainya, selama berada di depan kamera. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Upacara akan dimulai tepat pukul 9.09 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mohon kepada hadirin untuk menyalakan kamera video serta mematikan audio Zoom selama berlangsungnya upacara. Kami mohon partisipasi hadirin untuk dengan tertib mengikuti rangkaian acara ini. Hadirin yang terhormat, upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021 akan segera dimulai. Upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021 melalui forum daring Zoom. Hadirin yang kami hormati, Dekan beserta anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran memasuki ruang upacara. Karatagan Pajajaran. Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Marilah kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan dan orang-orang yang telah berjasa bagi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Yusuf Yusdinar dari Program Studi Agribisnis dan Sari Tilawah oleh Saudari Firda Elisa Aminah dari Program Studi Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Allah juga yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Allah hasilkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surah seperti dalam Al-Quran. Lalu ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, takutlah pada neraka yang membakarnya manusia dan batu, yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, Dr. Insinyur Haji Sudarjat MP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudara Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, Wakil Dekan, para Ketua Program Studi, para Kepala Departemen, para manajer, para dosen, guru besar, tenaga kependidikan Fakultas Pertanian Unpad, Ketua BEM, Ketua BPM Paperta Unpad, para undangan, hadirin dan mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir maupun bertatap muka dalam jaringan dalam upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021. Upacara penerimaan mahasiswa baru tahun ini sangatlah berbeda dari
upacara penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya. 19 yang masih sangat berbahaya bagi kesehatan kita, maka upacara penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara hibrid. Hadir di dalam ruangan ini menyambut kedatangan saudara, saya sendiri sebagai dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris senat fakultas, para ketua program studi, para manajer, sedangkan dari mahasiswa diwakili oleh ketua BEM dan ketua BPM. Bagian besar hadir di dalam jaringan, turut menyambut kedatangan saudara-saudara mahasiswa baru, para anggota fakultas, para kepala departemen, para guru besar, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa kakak kelas saudara-saudara kalian. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, saya atas nama dekan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Unpad mengucapkan selamat datang di kampus kami. Kampus yang telah menjadi dambaan banyak orang dari seluruh penjuru negeri. Kampus yang juga menjadi kebanggaan kami dan juga akan menjadi kebanggaan saudara-saudara baru nanti. Selamat atas keberhasilan saudara diterima di Fakultas Pertanian. Untuk menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad tidaklah mudah. Untuk bisa diterima di program studi agroteknologi, Anda harus bersaing dengan 2.524 calon peserta lainnya. Diterima di agribisnis, Anda harus bersaing dengan 166 calon dan bersaing dengan 358 calon mahasiswa untuk program S1 tahap. Keketatan seleksi untuk program agribisnis adalah 1:16. Agroteknologi 1:10 dan S1 1:8. Dengan persentase mahasiswa yang diterima, mahasiswa laki-laki sebanyak 37,53% dan perempuan 62,40%. Jika dilihat dari asal provinsi, mahasiswa baru Fakultas Pertanian tercatat berasal dari 13 provinsi yang ada di Indonesia, dengan jumlah terbanyak berasal dari Jawa Barat sebesar 81,82%, berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebanyak 18,18%. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, dengan sangat ketatnya persaingan masuk ke Fakultas Pertanian Pajajaran, sudah selayaknya saudara bersyukur kepada Allah SWT. Bentuk syukur yang paling konkret adalah belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai prestasi belajar yang setinggi-tingginya. Belajar bersungguh-sungguh sehingga saudara dapat lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik juga merupakan bentuk tanggung jawab. Lulus tepat waktu juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Bapeda Binunjul yang salah satunya targetnya adalah 99% mahasiswanya lulus. Hadirin yang saya hormati dan mahasiswa baru yang saya banggakan. Saat ini dunia secara global sedang mengalami wabah serangan pandemi COVID-19. Wabah ini telah mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia di dunia, termasuk di Indonesia, terutama aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Patut kita syukuri, negara kita sebagai negara agraris telah teruji mampu menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998. Dan insya Allah saat pandemi COVID-19 tahun ini, pertanian telah terbukti mampu menyelamatkan rakyat Indonesia dari krisis ekonomi dan bahaya kelaparan, seperti yang terjadi pada negara-negara berkembang lainnya. Kalau tanaman kita ibaratkan sebagai mesin biologis penghasil bahan pangan, dan ingat bahwa sampai saat ini belum ada negara, satupun negara, sekalipun negara maju seperti Amerika Serikat dan lain-lain,
yang mampu membuat makanan sintetik. Di saat pabrik-pabrik lain tutup karena lockdown, maka satu-satunya pabrik raksasa yang tetap berproduksi adalah petani. Terbukti saat pandemi, para petani malah dapat panen raya di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita bangga menjadi rakyat dan negara agraris. Kita tentunya harus bangga menjadi petani. Dan kami pun sangat bangga, saudara, sebagai generasi Z, memilih kuliah di Fakultas Pertanian. Berbangga saudara menjadi petani yang akan menyediakan pangan bagi dunia, yang akan memberi makan dunia. Bersiaplah saudara untuk menjadi petani modern, petani Z, petani generasi Z, petani generasi internet, petani yang hidup di era revolusi 4.0. Pada era revolusi industri keempat, banyak ditemukan metode-metode baru di mana teknologi terintegrasi dalam masyarakat, bahkan dalam tubuh manusia. Dunia sedang menghadapi disruptive innovation, di mana enabler teknologi datang dan pergi dalam waktu yang singkat. Usia pakai teknologi baru tidak ada yang bertahan lama. Hal ini berdampak pada perubahan lapangan pekerjaan. Akan banyak pekerjaan yang hilang dan berubah. Namun banyak pula pekerjaan yang tercipta. Kelak hampir setengah pekerjaan yang ada sekarang akan mengalami otomatisasi, termasuk pekerjaan di bidang pertanian. Kedepan banyak pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin dan robot. Oleh karena itu, mahasiswa baru yang sama dengan sesama juga harus mampu bekerja sama dengan mesin dan robot. Bahkan harus mampu mengendalikan dan menciptakan mesin dan robot tersebut. Saya yakin para mahasiswa baru kelak akan mampu mengerjakan itu. Karena kita punya kecerdasan yang tidak akan pernah tergantikan selamanya oleh mesin dan robot, yakni kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berupa nurani dan akal budi. Berdasarkan kondisi tersebut, perubahan dunia di era revolusi industri 4.0 akan memberikan tantangan yang besar dan juga peluang yang besar bagi umat manusia. Seharusnya Fakultas Pertanian dengan sivitas akademikanya yang berisi orang-orang cendekia harus menjadi pihak yang paling dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Hadirin yang saya hormati, para mahasiswa baru yang saya banggakan. Untuk mengantisipasi adanya revolusi industri keempat, sudah selayaknya perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran yang dinamis, yang dapat mengimbangi perubahan dunia yang sangat cepat tersebut. Student Center Learning dan metode pembelajaran transformatif learning masih cukup relevan kiranya untuk jawab tantangan tersebut. Ada 3 hal yang akan menjadi pegangan dalam pembelajaran transformatif, yaitu 1. Integrasi kegiatan, terutama kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua, pendekatan multidisiplin dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, pembentukan karakter leadership. Jadi pendidikan transformatif yang khas adalah adanya integrasi pembelajaran, riset dan pengabdian masyarakat dengan mengintegrasikan kompetensi berpikir, keterampilan, dan perilaku yang bukan hanya bagi mahasiswa, namun juga bagi para dosen dalam menjalankan proses akademik. Metode pembelajaran yang sedang dikembangkan di Universitas Pajajaran, masuk di Fakultas Pertanian, adalah dengan menggunakan blended learning yang mengkombinasikan antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Model pembelajaran blended learning ini tentu sangat cocok diterapkan di era revolusi industri 4.0, era digitalisasi saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan dalam memudahkan proses pembelajaran, sehingga lingkungan belajar menjadi berkembang tidak hanya di lingkungan kampus, namun juga di luar kampus. Hadirin yang saya hormati, serta mahasiswa baru yang saya banggakan. Tidak bisa dipungkiri lagi
yang menentukan suksesnya alumni di dunia kerja yang utama adalah kejujuran, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lain. Bukan hanya semata ditentukan oleh IPK dan kualitas perguruan tingginya. Dunia kerja sekarang hampir semua stakeholder mensyaratkan kriteria lulusan yang memiliki soft skill yang jauh lebih besar. Penguasaan ilmu dan keterampilan di bidang pertanian adalah hard skill. Tapi bagaimana cara ilmu diterapkan terkait kerjasama, kejujuran, motivasi, integrasi, inisiatif, berpikir kritis, berpikir analitis, komunikasi lisan, etika, mengatasi stres, dan lain-lain adalah soft skill. Hal itu terjadi karena hampir semua pekerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kemampuan orang per orang saja. Tapi harus dengan work. Salah satu model pembelajaran yang menjawab tantangan dari dunia kerja tersebut adalah student-centered learning. Penerapan model pembelajaran transformatif dan SCL ini selain untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan, juga untuk lebih mempercepat waktu studi sehingga semakin lebih banyak lagi mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya kurang dari tahapan. Hadirin yang saya hormati dan masa baru yang saya banggakan. Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Maka di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, mulai tahun akademik 2020-2021, telah diterapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodi selama 3 semester. Ada 8 kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yakni yang pertama magang kerja, yang kedua membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, yang ketiga asistensi mengajar, yang keempat pertukaran pelajar, 5 penelitian, 6 kegiatan wirausaha, 7 studi proyek yang independen, dan 8 proyek kemanusiaan. Mahasiswa baru yang saya cintai, dengan metode SCL yang dikembangkan melalui blended learning dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, soft skill mahasiswa akan tergali dan terasah dengan baik. Selain itu, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang di BEM dan di unit-unit kegiatan mahasiswa akan pula membekali dan mengasah kemampuan mahasiswa terkait kemampuan soft skill-nya. Oleh karena itu, maka sangatlah dianjurkan untuk seluruh mahasiswa baru, selain rajin belajar di kelas, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tersebut. Hadirin yang saya hormati, seperti tahun sebelumnya, bagi mahasiswa yang berprestasi mengharumkan nama Fakultas Pertanian, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dengan IPK tertinggi di setiap angkatannya, pada tahun ini pun dekan akan memberikan piagam penghargaan dan sedikit uang kredit. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi yang bersangkutan dan mahasiswa lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Anda telah jadi mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad. Niatkanlah dari sekarang untuk menjadi mahasiswa dan lulusan yang luar biasa. Tidak menjadi mahasiswa lulusan yang biasa-biasa saja. Bagi teman-teman dosen dan tenaga kependidikan, saya tidak pernah berhenti berpesan. Marilah kita berikan pelayanan yang maksimal mereka, sehingga mereka dapat meraih cita-cita dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang berharga bagi mahasiswa baru khususnya. Dan mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan daftar nama mahasiswa baru
Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021 oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran kepada para Ketua Program Studi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Diawali dengan penyerahan daftar nama mahasiswa baru, program sarjana dan sarjana terapan. Yang pertama, penyerahan daftar nama mahasiswa baru program studi agroteknologi kepada Ketua Program Studi Agroteknologi, Nono Carsono, SP, MSc, PhD. Yang kedua, penyerahan daftar nama mahasiswa baru program studi agribisnis kepada Ketua Program Studi Agribisnis, Dr. Iwan Setiawan, SP, MSI. Yang ketiga, penyerahan daftar nama mahasiswa baru program studi Agroteknopreneur kepada Ketua Program Studi Agroteknopreneur, Dr. AGR Muhammad Arif Soleh, SP, MAGR, SC, yang diwakilkan kepada Manajer Akademik dan Kemahasiswaan, Noladi Wicaksana, SP, MP, PhD. Dilanjutkan dengan penyerahan daftar nama mahasiswa baru program magister. Yang pertama, penyerahan daftar nama mahasiswa baru program studi agronomi kepada Ketua Program Studi Agronomi, Kusumiati, SP, MAGR, PhD. Insinyur Haji Betty Natali Fitriatin, MP. Yang ketiga, penyerahan daftar nama mahasiswa baru program studi Ilmu Ekonomi Pertanian kepada Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Dr. Insinyur Trisna Insanur A. Dilanjutkan dengan penyerahan daftar nama mahasiswa baru program dokter. Penyerahan daftar nama mahasiswa baru program studi Ilmu Pertanian kepada Ketua Program Studi Ilmu Pertanian, Dr. Insinyur Medi Rahmadi, MS. Kepada Dekan Fakultas Pertanian, kami silakan untuk duduk kembali. Pemberian apresiasi kepada mahasiswa berprestasi, mahasiswa dengan IPK tertinggi, dan himpunan terbaik. Untuk yang pertama, penghargaan kepada mahasiswa berprestasi atas nama Putri Fauziah dari Program Studi Agroteknologi 2017 dengan peringkat pertama mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Pertanian 2020. Yang kedua, atas nama Lingga Rahmawati dari Program Studi Agroteknologi 2017 dengan peringkat kedua mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Pertanian 2020. Yang ketiga, atas nama Muhammad Zaufi Al-Nazhari dari Program Studi Agroteknologi 2017 dengan peringkat ketiga mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Pertanian 2020. Selanjutnya,
Penghargaan kepada mahasiswa dengan IPK tertinggi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Yang pertama, atas nama Arini Zahra Azhari dari Program Studi Agroteknologi. Yang kedua, atas nama Nabila Fazrin Maulani dari Program Studi Agribisnis. Selanjutnya, penghargaan kepada Himpunan Berprestasi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran diberikan kepada Himpunan Mahasiswa Agroteknologi dengan prestasi juara 1 Lomba Esai Nasional dalam rangka Ekspedisi Nasional Bumi Rafflesia tahun 2020. Pemberian apresiasi oleh Dekan Pertanian kepada para mahasiswa dan himpunan berprestasi secara simbolis yang diwakilkan kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri dan Himne Universitas Pajajaran. Hadirin disilakan kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita untuk memohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Mulia, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, karena dialah Allah Tuhan yang Maha Pemberi. Uidu nafsi billahi la'il adim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiron toiban mubarakan, fihi mubarakan alaihi kama yuhibu rabbuna wa yardo. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasiron walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang sebanyak-banyaknya, tanpa batas, yang terbaik dalam pujiannya dan yang penuh barokah dalam pujian itu, yang sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Dengan mengucap puji dan syukur kehadiratmu ya Allah atas segala rahmat dan karunia-Mu, serta atas kudrat dan iradatmu, Engkau perkenankan kami untuk hadir, untuk bertemu di tempat ini. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamulah kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memohon. Ya Robbana, pada hari ini kami bertemu untuk mengikuti acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian tahun 2020. Ya Allah, lancarkanlah acara ini, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal sampai akhir. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, ya Robbana, jadikanlah para mahasiswa baru ini menjadi anak didik kami yang akan menjadi generasi penerus yang berguna untuk agama, bangsa, dan negaranya. Menjadi generasi-generasi unggul sebagai khalifatul fil ardh di muka bumi ini yang mampu mengolah, memanfaatkan, dan memberi kemaslahatan bagi penduduk di muka bumi ini. Ya Allah, jadikanlah anak didik kami ini menjadi anak-anak yang mempunyai umur yang barokah, rezeki yang luas, akal yang cerdas, hati yang terang, ilmu yang bermanfaat, jasad yang sehat dan walafiat. Ya Allah, jadikanlah anak didik kami ini, para mahasiswa kami ini, menjadi generasi yang mandiri, yang maju, bertakwa, berakhlak mulia, hidup makmur dan sejahtera. Allahumma ja'al auladana kulhum solihan, wa umruhum tawilan, warjukum wasi'an, wa ukuluhum zaki nafi'an kasiron, wa jajaduhum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri samsika abadan abadan. Allahumma hidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa kami, perkenankanlah dan penuhilah permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Dekan Fakultas Pertanian, pimpinan beserta anggota prosesi meninggalkan tempat upacara.
yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Kami mohon kepada hadirin untuk dapat menyalakan kamera video untuk foto bersama. Sesi foto bersama dilakukan sebanyak 20 kali sesuai dengan jumlah slide pada forum daring Zoom. Baik, untuk slide pertama, dalam hitungan ketiga, Akang Ece Putra-Putri Pertanian dapat menghadap kamera sambil tersenyum. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Slide ke-12. 1, 2, 3. Slide ke-14. 1, 2, 3. Slide ke-15. 1, 2, 3. Slide ke-16. 1, 2, 3. Slide ke-17. 1, 2, 3. Slide ke-18. 1, 2, 3. Slide ke-19. 1, 2, 3. Slide ke-20. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Akang Ece Pertanian. Nah, selesai sudah, resmi sudah kalian menjadi mahasiswa Faperta. Gimana? Yeay, akhirnya kalian bisa masuk dengan resmi. Kita BTW ganti. Apa nih, ada yang beda nih? Ada yang beda nih dari kita. Ganti pakaian.
Jadi dari tadi lebih ke Unpad, Kang. Iya, tadi ke Unpad. Sekarang setelah resmi kita ke Faperta. Nah, Kang. Mending kita tanya-tanya gitu nggak sih, Kang? Gimana perasaan para putra-putrinya? Iya. Resmi. Boleh kepada putra kali ya, putra apa putri ya? Satu. Enaknya kita panggil random gitu aja. Random lagi. Gak apa sih kalau random lagi juga. Satu. Putrinya kayaknya, putra dong, putra aja. Putra aja boleh. Putra. Kepada putra. Taruh, aku nggak kelihatan, kayaknya aku maju dulu bentar ya. Boleh maju dulu. Dicari putranya. Ayo, Kang. Yang paling semangat gitu, Kang, ngeliatnya kayak paling bahagia banget udah terima. C003. Duh, C003. C003, boleh di-unmute? Boleh? Ya, Assalamualaikum. Siapa coba? C003. Assalamualaikum. Ada loh. Ada. Boleh. Buat putranya perkenalan dulu. Seperti biasa dengan format seperti biasa juga. Ya, namanya Muhammad Ilham Pratama Kadis. Asal dari Bekasi. Suaranya nggak kedengeran nih Putra, udah di-unmute belum? Udah, Kak. Putra. Halo. Udah di-unmute sih. Belum ada suaranya kayaknya di sini. Belum ada suaranya. Sebentar ya, Putra. Bentar ya, buat putranya nunggu bentar deh. Bentar. Oke. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir kayaknya pasti putranya ini seneng banget nggak sih, Kak? Iya. Kayak secara resmi tadi juga kita udah foto bareng-bareng. Iya. Rame. Betul. Pasti kayak, aduh, akhirnya resmi nih kayak gitu. Bentar, kita sebentar dulu ya Putra. Tadi suaranya nggak masuk ke kita, nanti mungkin sebentar ya kita ini dulu. Ya biar kita bisa ngobrol sebentar ya. Sebelumnya tadi kita sidang senat,